Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari mata kuliah kewirausahaan akan mempresentasikan materi tentang laporan keuangan usaha. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada An Firdaus, NIM 321, Muhammad Taufikur Rahman 340, Ahmad Fahri Al-Fauzi 342, Amira Ulfatul Husna 349, Desi Amanda Putri 351, dan Yasinta Nur Apriliapi 352. Oke, selanjutnya adalah pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi keuangan mengenai suatu badan usaha yang akan dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan di dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi. Tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan digolongkan sebagai berikut. 1. Tujuan khusus. Tujuan khusus dari laporan keuangan adalah menyajikan laporan posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar dan sesuai GAAP. Tujuan umum. Adapun tujuan umum dari laporan keuangan disebut sebagai berikut: memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber-sumber ekonomi dan kewajiban perusahaan, memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba, memberikan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba, memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan harta dan kewajiban, mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan para pemakai laporan. Tujuan kualitatif. Adapun tujuan kualitatif yang dirumuskan APB Statements nomor 4 adalah sebagai berikut: relevance, understandability, verifiability. Hasil akuntansi itu harus dapat diperiksa oleh pihak lain yang akan menghasilkan pendapat yang sama. Neutrality, comparability, completeness. Baik, selanjutnya yaitu jenis laporan keuangan. Laporan keuangan menurut Pernyataan Standar Laporan Keuangan Nomor 1 Tahun 2002 PSAK Nomor 1 Tahun 2002 terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Untuk komponen-komponen laporan keuangan bagian neraca, komponen-komponen neraca dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu aktiva, yang kedua kewajiban, yang ketiga yaitu modal. Untuk laporan laba rugi, komponen laba rugi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penjualan, harga pokok penjualan, kemudian laba bruto, beban usaha, laba usaha, pendapatan dan beban lain-lain. Laba sebelum pos luar biasa, pengaruh kumulatif dari perubahan prinsip akuntansi, laba sebelum pajak penghasilan, dan laba bersih. Untuk laporan perubahan modal, adapun penyebab adanya modal pemilik, bertambahnya modal pemilik, yaitu yang A, perusahaan memperoleh laba bersih. Kemudian yang B, adanya investasi tambahan dari pemilik perusahaan. Sedangkan penyebab berkurangnya modal pemilik yaitu yang pertama, perusahaan menderita rugi. Yang kedua, adanya pengambilan pribadi atau prive oleh pemilik. Laporan perubahan modal harus memuat informasi berikut. Yang pertama, modal pada awal periode. Kemudian yang kedua, laba atau rugi selama satu periode. Yang ketiga, tambahan modal dari investasi pemilik. Yang keempat, pembagian laba kepada pemilik. Yang terakhir yaitu laba atau rugi yang tidak dibagikan pada periode sebelumnya. Untuk 7,2 M ini menuju ke laporan arus kas.
Kemudian untuk 10K-nya itu yaitu catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memuat penjelasan mengenai pos yang ada dalam neraca. Laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Untuk 33.400 ini menuju arus kas, yaitu penerimaan dan pengeluaran kas. Dikelompokkan ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama arus kas dari aktiva operasi, kemudian arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Bagian-bagian laporan keuangan. 1. Neraca, 2. Laporan laba rugi, 3. Laporan laba ditahan, dan yang keempat laporan arus kas. Tujuan laporan keuangan yang pertama, untuk menyediakan informasi yang menyangkut kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedua, menunjukkan apa yang dilakukan manajemen atau penanggung jawaban manajemen atas sumber daya yang dipercaya kepadanya. Selanjutnya yaitu pengguna laporan keuangan dan tujuan penggunaannya. Yang pertama yaitu investor. Penanam modal dan penasihat mereka berkepentingan dengan risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. Yang kedua yaitu karyawan. Karyawan dan kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Juga tertarik dengan informasi untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, imbalan pasca kerja, dan kesempatan kerja. Yang ketiga, pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo. Yang keempat yaitu pemasok dan kreditor usaha lainnya. Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang kewajibannya akan dibayar pada saat jatuh tempo. Yang kelima yaitu pelanggan. Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan atau bergantung pada perusahaan. Yang keenam yaitu pemerintah. Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Dan yang terakhir yaitu masyarakat. Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. Selanjutnya, macam-macam analisis laporan keuangan. Yang pertama, analisis time series dan cross-seksional. Analisis trend atau time series adalah analisis rasio perusahaan untuk beberapa periode, membandingkan rasio sekarang dengan rasio-rasio dari waktu yang lalu, atau dengan rasio-rasio yang diperkirakan untuk waktu-waktu yang akan datang pada perusahaan yang sama. Selanjutnya, analisis cross-seksional. Dengan analisis ini, analisis membandingkan rasio-rasio perusahaan dengan rata-rata rasio perusahaan sejenis atau industri untuk waktu yang sama. Yang kedua, analisis common size dan analisis indeks. Analisis common size untuk membuat perbandingan elemen-elemen laporan keuangan dengan common base-nya. Laporan keuangan neraca pada sisi aktiva didasarkan pada total aktiva sehingga total aktiva yang sama dengan 100%. Selanjutnya, analisis indeks memilih tahun dasar sebagai common base-nya elemen-elemen laporan keuangan pada periode lain dibandingkan dengan elemen-elemen laporan keuangan yang sama dengan tahun dasar tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.